Saya bahkan jujur kata, saya lebih dari 5 tahun awal karir saya itu THR saya hilang raib. Nah, di awal karir 5 tahun saya bekerja, dana THR itu sebelum datang saya sudah bikin perencanaan keuangan yang jelek. Apabila mau menerima uang THR, pastikan alokasi keperluan lebaran semuanya tercukupi dari dana THR. Sehingga dana gaji itu bisa dialokasikan. Halo semuanya, kembali lagi sama gue Jonathan dari Tanam Duit. Hari ini kita bakal ngebahas tentang THR nih. Gimana cara maksimalin THR biar lebih maksimal lagi dan kalian tuh bisa tahu buat apa sih yang bagus gitu. Nah, hari ini gue lagi sama Mas Bagus Setiawan dari Dana Reksa Investment Management. Nah, Mas Bagus boleh perkenalkan diri dulu nih. Oke, thank you Jo. Terima kasih juga kepada Tanam Duit dan Teman Duit karena sudah memberikan waktu untuk saya, Bagus Setiawan dari Dana Reksa Investment Management untuk bisa sharing-sharing terkait pengelolaan THR. Nah, kita langsung masuk aja kali Mas ke topik nih. Ya. Ngomongin tentang THR. THR-nya udah turun nih berarti kemarin ya? Alhamdulillah sudah cair. Oh, udah cair. Kalau boleh tahu nih Mas, kemarin THR dipakai buat apa aja nih? Kalau cerita tentang THR pastinya nggak bisa digeneralisasi ya. Betul. Bagi saya yang sudah berkarir lebih dari 20 tahun, pastinya alokasi THR itu sangat berbeda apabila teman-teman dari Tanam Duit gitu ya pengen mengalokasikan dana THR-nya. Karena kalau saya bilang THR itu ada 3 stages yang kita akan lalui. Yang pertama pada saat new entry dalam kita bekerja atau 3-5 tahun pertama kali kita bekerja pasti alokasinya akan berbeda. Kemudian bagi yang sudah bekerja antara 3 sampai dengan 10 tahun itu juga alokasinya berbeda. Kebutuhannya pun juga berbeda. Sedangkan bagi yang sudah bekerja di atas 10 atau 15 tahun harusnya perencanaan keuangannya sudah tersusun dengan sedikit lebih baik atau bahkan jauh lebih baik. Sehingga pada saat dana THR masuk, itu nggak kalap langsung dihabisin gitu ya. Jadi THR itu singkatannya jadi bukan tunjangan hari raya, tetapi menjadi tunjangan hilang raib. Cuma numpang lewat ya? Betul. Oke, berarti yang dimaksud sama Mas Bagus ada namanya alokasi dong? Betul. Berarti kalau Mas Bagus sendiri sekarang THR itu udah pakai alokasi sebelum di spend kemarin? Iya, betul. Kalau saya sendiri untuk kondisi saat ini gitu ya, dengan tingkat usia saya, kemudian masa lamanya saya bekerja, alhamdulillah perencanaan keuangan saya sudah mulai dari jauh-jauh hari. Sehingga untuk kebutuhan dana darurat, kemudian alokasi hutang ataupun hutang yang produktif bukan hutang yang konsumtif, itu sudah tersusun dengan rapi. Sehingga pada saat dana THR itu datang, saya optimalkan untuk 100% saya investasikan. Karena untuk kebutuhan berlebaran biasanya saya menggunakan sisa-sisa tabungan saya yang saya sudah simpan dari jauh-jauh hari, seperti itu. Oke. Berarti kalau misalkan boleh cerita, tadi kan Mas Bagus bilang ada yang dihabiskan semuanya, ada yang mungkin Mas Bagus sekarang udah mulai investasi gitu ya. Ya. Mungkin Mas Bagus boleh cerita mungkin di early karirnya mungkin dulu pakai THR tuh behavior seperti apa, terus mulai lanjutnya seperti apa? Boncosnya seperti apa? Betul. Gitu ya? Oke. Kalau tunjangan hilang raib itu saya sepertinya lumayan jadi penyakit kronis ya saat itu ya. Saya bahkan jujur kata, saya lebih dari 5 tahun awal karir saya itu THR saya hilang raib. Karena 3 tahun pertama kali saya bekerja itu di bank, kemudian saya naik ke bank yang satunya lagi, dan habis itu saya pindah ke dunia asuransi. Dimana kalau asuransi itu yang namanya biaya entertain itu tinggi banget. Betul. Jadi kalau entertain saya refleksikan ke dalam dana THR, saya pasti juga harus mengasih banyak bingkisan ke mitra-mitra bisnis. Nah, di awal karir 5 tahun saya bekerja, dana THR itu sebelum datang saya sudah bikin perencanaan keuangan yang jelek. Bukan perencanaan keuangan yang baik. Jadi sebelum dana THR datang, saya mau beli sepatu, saya mau beli baju, tiket buat pulangnya naik pesawat ini, kemudian nanti saya beliin orang tua saya ini, ngasih angpau ke sini. Bahkan saya pernah kondisi THR saya itu minus. Dalam artian, uang THR ditambah uang gajian itu tidak cukup memenuhi kebutuhan saya selama 1 bulan. Wow. Itu konyol banget kalau boleh saya sampaikan. Tetapi pemahaman saya mohon maaf kalau misalkan salah gitu ya. Pemahaman saya, banyak orang di luar sana yang terjebak terhadap euforia penggunaan THR seperti saya. Yang habis tidak hanya THR-nya, tetapi uang gajiannya pun ikutan habis. So dari 2 kali income bulanan ini, itu 100% hilang atau bahkan pengeluaran itu menjadi 110 atau 120%.
Jadi malah nombok ya jatuhnya. Malah bengkak gitu kan. Jadi hati-hati bagi teman-teman di luar sana, bagi teman duit gitu ya. Pastikan THR ini bisa dialokasikan dengan baik. Berkaca dari kesalahan yang saya dulu pernah lakukan, jangan sampai ini terjadi ke teman-teman semuanya gitu ya. Jadi tidak hanya dana THR, tapi dana gaji pun juga habis. Yang saya lakukan saat itu adalah saya sudah punya perencanaan yang jelek dulu terhadap alokasi dari THR saya. Jadi bagi teman-teman semuanya, sekarang apabila mau menerima uang THR, pastikan alokasi keperluan lebaran semuanya tercukupi dari dana THR. Sehingga dana gaji itu bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lain. Saya asumsikan juga bagi teman-teman yang masih early masuk dalam dunia pekerjaan, 5 tahun pertama itu adalah saat untuk kita memulai mencicil dana darurat. Karena dana darurat ini kan juga nggak kecil ya. Sekarang itu kan diasumsikan dana darurat itu harus minimum itu 3 kali gaji, harus standby. Atau kalau enggak amannya itu 6 bulan kali gaji. Walaupun sebenarnya kata gaji ini juga nggak sesuai karena dilihatnya dari seberapa banyak pengeluaran rutin kamu setiap bulan. Karena kalau saya asumsikan gaji saya 10 juta atau 5 juta, pengeluaran bisa lebih dari itu. Betul. So, tolak ukur yang benar adalah dari pengeluaran, tetapi saya kembalikan ke harfiahnya. Seharusnya kita tidak punya pengeluaran lebih dari gaji. Nah, kalau ngomongin tadi dana darurat nih Mas. Untuk dana darurat sendiri, bagusnya kalau dari THR nih, Mas Bagus sendiri berapa persen yang bisa dimasukin ke dana darurat? Oke, menarik nih untuk dana darurat. Sebenarnya kalau kita berbicara konsep perencanaan dana darurat, itu kan tadi harus 3-6 kali untuk yang single ya. 3-6 kali pengeluaran bulanan. Tetapi anak zaman sekarang ini terbagi menjadi 2 kalau saya lihat. Dari pengalaman saya, ada anak yang well literated gitu ya. Jadi dia ngerti bagaimana caranya mengalokasikan dananya, walaupun dia secara ekonomi itu sometimes masih ditopang oleh keluarga. Tetapi ada satu pihak lagi, ada satu golongan lainnya, di mana dia sadar masih ditopang ekonominya oleh keluarga, jadi dia nothing tulus. Ya udah saya habisin aja. Ini untuk aku healing, dana-dana ini aku pakai untuk saya nikmatin lah, untuk apa namanya self reward lah istilahnya kalau anak zaman sekarang. Nah, anak-anak yang seperti itu yang harus mulai sadar dan harus mulai merencanakan keuangannya dengan baik. Kembali ke dana darurat. Kalau dana darurat 3-6 kali pengeluaran bulanan itu juga nyicilnya beda-beda. Bagi orang yang masih 3-5 tahun usia bekerja gitu ya, saya pikir dana darurat masih 0 atau mereka masih belum melakukan pencadangan sama sekali. Betul. So, jangan pelit, mulai untuk pencadangan sebesar mungkin. Tetapi itu tadi pastinya setelah dipakai untuk kebutuhan lebaran dia sama buat bayar hutang. Bayar hutang ini penting. Jadi dari dana THR kalau bisa 50% dipakai buat bayar hutang. Oke. Kemudian sisanya dipakai untuk kebutuhan lebaran sama nyicil dana darurat. Oke. Itu untuk yang early stages. Tapi kalau untuk orang yang sudah bekerja antara 5 sampai dengan 10 tahun, harusnya hutang kan sudah mulai rapi. Betul. Perencanaan dana darurat juga sudah dimulai. Betul. Jadi nyicilnya bisa dikencengin, nggak turun lagi gitu ya. Jadi 50% harusnya bisa dari dana THR dipakai buat segera mencukupi dana darurat. Good newsnya, kalau dana darurat itu kurangnya sedikit, tinggal tutupin aja kekurangannya. Dana hutang-hutang harusnya sudah bisa tereliminir dengan baik. So, sisanya bisa diinvest. Berarti sebisa mungkin kita alokasikan semaksimal-maksimalnya untuk dana darurat dulu nih. Betul, itu kan kebutuhan primer istilahnya. Betul. Kebutuhan primer itu selain bayar hutang adalah untuk dana darurat. Karena kalaupun kita utangnya belum lunas gitu ya, dan kalau kita kenapa-napa, at least kita tuh harus punya dana darurat untuk biaya pemakaman kita sendiri. Itu sih yang saya selalu pegang teguh gitu ya. Kalau kita bisa beli asuransi, silahkan beli. Tapi yang basic insurance saja, asuransi jiwa yang basic, uang pertanggungannya ambil yang cukup untuk biaya pemakaman kita aja. Pesta-pesta masih bisa nanti lah. Jadi hidupnya kita di dunia ini jangan menjadi beban bagi orang sekitar kita. Oke, gitu menarik sih kalau saya bilang. Ya. Kalau ngomongin lebih dalam lagi nih ke dana darurat, kalau ngomongin soal nabungnya itu sebenarnya bagus nggak sih uang kita pakai untuk nabung dari THR nih kita pakai untuk investasi gitu? Sebenarnya oke nggak gitu? Oke, nah kalau THR itu kan namanya tunjangan hari raya ya, biasanya keluar pada saat di hari rayanya kita gitu ya. Bagi orang Islam, ada yang menganggap bahwa dana THR ini harus dikelola dengan yang syariah gitu ya. Teman-teman bisa investasikan di reksadana berbasis syariah. Tapi bagi teman-teman yang tidak mau memusingkan hal itu, bisa ditempatkan di reksadana yang konvensional. Sekali lagi itu dikembalikan kepada taste ataupun behavior dari masing-masing nasabah. Tapi menurut saya, dana darurat ini harus ditempatkan di tempat yang liquid.
Jadi kalaupun ditempatkan di reksadana, tempatkan di reksadana yang pasar uang atau money market gitu ya. Karena sekarang kan ada yang sudah pencairan T+0, bahkan ada yang sudah instant redemption, atau sejelek-jeleknya dia tuh T+1 bisa dicairkan. Karena kalau saya bilang ya, dana darurat ini tidak harus 100% keluar pada hari yang sama. Kalau misalkan kita lagi sakit, masuk rumah sakit, yang penting dia bisa cair lebih dari 1 hari itu sudah masih mencukupi untuk kebutuhan dana darurat. Tetapi dana cash itu ditempatkan di tabungan, itu jangan banyak-banyak. Dana cash kalau saya pribadi, itu hanya untuk uang jaga-jaga saya atau uang yang akan saya pakai konsumsi selama 1 minggu saja. Selebihnya saya taruh di reksadana pasar uang. Setiap hari Jumat, dana untuk kebutuhan makan saya selama 1 minggu ke depan, saya baru akan cairkan. Jadi uang itu benar-benar istirahat, nggak bekerja, saya taruh di tabungan, itu hanya sebesar uang kebutuhan saya selama 1 minggu saja. Berarti dana daruratnya itu malah Mas Bagus punya dana darurat nih, lebih difokusin ke investment gitu ya? Betul. Jadi kalau sisanya itu yang dipakai di tabungan hanya untuk 1 minggu ke depan? Betul. Oke, menarik banget ya, karena... Sayang, karena kalau dana darurat nganggurin, sekarang kita sama-sama tahu lah ya, inflasi sama suku bunga tabungan itu jauh. Betul. Ya kan? Dana kita taruh di tabungan, itu biaya administrasinya berapa, kemudian banyak biaya-biaya yang lain lah. Gitu kan, daripada kita taruh di tempat sana nggak ada bunga, kita sekolahin dulu, dia harus kerja dulu buat kita. Biar nggak kegerus malah ya? Betul, at least dia 3 minggu sekolah, 2 minggu sekolah, atau sejelek-jeleknya 1 minggu dia pernah bekerja buat kita. Kalau Mas Bagus sendiri nih, ngomongin soal THR lagi nih, kita balik ke THR. Ada tips nggak sih buat teman-teman yang emang baru mau bingung gitu, THR-nya tuh dikemanain, gimana cara maksimalinnya, alokasi gimana gitu. Ada tips nggak buat teman-teman yang baru mau mulai gitu? Oke. Bagi teman-teman yang baru memulai bekerja gitu ya, dan baru mau mencoba bikin perencanaan uang THR, benar-benar coba di take a look lagi, kebutuhannya ini kebutuhan yang mendesak atau enggak, gitu ya. Karena kalau kita beli pada saat dia lagi ada sale, tapi jangan kepancing beli sale-sale yang lain yang nggak diperlukan ya. Benar-benar di list down, sebenarnya yang saya perlukan tuh apa, gitu ya. Kemudian yang saya beli ini hanya untuk keperluan lebaran saya saja, atau masih saya bisa pakai buat kebutuhan di lain hari. Kayak contohnya, saya butuh baju baru untuk lebaran, karena memang kalau di muslim itu kan disunahkan menggunakan barang yang bersih dan wangi pada saat lebaran gitu ya. Tapi kan orang jadi mengkonotasikan beli baju baru. Konsumtif gitu kan? Takutnya ya? Konsumtif. Sebenarnya boleh-boleh saja beli baju gitu kan. Tapi kan kalau lebaran biasanya identik dengan baju koko gitu ya. Beli baju koko boleh, seperti yang saya pakai ini kan baju koko gitu ya. Tapi saya pribadi lebih suka mengambil baju koko yang coraknya itu bisa saya pakai untuk bekerja juga. Dan sekarang kan kalau teman-teman bekerja gitu ya, itu kan a little bit dress down ya dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya. Kalau zaman dulu kerja itu harus pakai kemeja, pakai dasi gitu ya. Kalau sekarang kan pakai baju koko pun juga boleh, dari Rabu, Kamis, apalagi hari Jumat gitu ya. Jadi belilah baju koko yang bisa dipakai untuk hari kerja. Jadi motifnya yang kotak-kotak atau garis atau polos. Jadi pakainya nggak setahun sekali ya? Betul. Jadi lebih fungsional. Betul. Oke, tadi menarik banget sih Mas tentang alokasi dari produk-produknya yang dibahas tentang untuk THR itu. Kita pengen ngebahas tentang sekarang komposisi dari porsi-porsinya itu kira-kira kayak gimana sih untuk THR sendiri? Oke, itu juga satu hal yang penting ya. Selain kita harus memilih jenisnya yang benar gitu ya, yang lebih long lasting, kita juga harus mengelompokkan besaran biayanya berapa gitu ya. Jadi dari 100% dana THR yang kita terima, sebenarnya di bulan itu tuh kita terima income tuh 200%. Karena selain ada THR ada gaji. Betul. Sementara kita makan juga cuma 1 kali doang. Benar. Jadi untuk kebutuhan pokok kita tuh sudah tidak bisa diambil lagi dari dana THR, itu pakai dana gaji. Dana THR ini full dipakai alokasi kebutuhan lebaran dan investment kalau menurut saya gitu ya. Tadi saya sudah kelompokkan menjadi 3 golongan gitu ya bagi yang early stages dalam bekerja. Maka yuk mulai dilihat di breakdown kebutuhan lebarannya, kalau bisa jangan sampai 50% deh. Gitu ya. 50% sisanya mulai dipakai buat mencicil kebutuhan dana darurat. Tetapi kalaupun masih nggak bisa gitu ya, dana konsumsinya masih tinggi karena koleksi baju saya untuk bekerja juga masih belum banyak, sepatuku juga masih itu aja tuh Mas gitu. Boleh, tapi paling tidak ini udah last banget, jadi udah nawar terakhir nih. Nego dulu dong. Udah nego dulu gitu ya. Tolonglah please gitu, kalau bisa 20%-nya itu disisakan dipakai buat perencanaan dana darurat gitu ya. Jadi belum ada yang the real investment. 80%-nya atau 50%-nya itu dikonsumsi untuk kebutuhan lebaran, dipakai buat kita ngasih angpau, dipakai buat beli baju, atau dikasih buat ke orang tua gitu ya, atau dipakai buat biaya transport untuk kita berlebaran di kampung halaman.
Nah, yang 20%-nya mulai mencicil kebutuhan dana darurat. 20% ini kita sisihkan supaya kita bisa mengejar tuh ada dana cadangan 3 atau 6 kali dari gaji. Kalau itu nanti sudah terpenuhi, baru nanti porsinya itu bisa dipakai buat investasi gitu ya. Jadi kuncian pertama untuk early stages adalah 50 atau 80% boleh dikonsumsi, sisanya itu dipakai buat dana darurat. Belum ada istilah buat investasi. Tapi kalau kita sudah di atas 5 tahun bekerja sampai dengan 10 tahun bekerja, mulai tuh di shifting lagi. 20%-nya atau maksimum 50%-nya dipakai untuk keperluan lebaran. Dibalik lah ya. Dibalik. Baru yang 50% atau 80%-nya dipakai buat segera menutupi kebutuhan dana darurat, atau kalau dana daruratnya sudah terpenuhi gitu ya, itu dananya 100% harus diinvestasikan. Berarti ngejar ketinggalan yang kemarin nih. Betul. Karena kemarin 20%, sekarang dibalik 20%-nya untuk dikeluarin untuk keperluan lebaran. Betul. Nah, apalagi bagi orang yang sudah bekerja di atas 10 tahun kayak saya gitu ya. Kayaknya dana THR ini benar-benar harus langsung diinvestasikan. Karena kita juga harus ingat ya, THR itu adalah sesuatu yang harusnya sudah mulai dipikirkan dan mulai di-shiftingkan biayanya dari awal tahun. Kita harus sudah mulai ingat, perencanaan pensiun kita sudah disiapkan atau belum. Kalau belum, kita mulai heavy-nya ke sana. Bukan dana darurat lagi, tetapi 50 atau 80%-nya atau 100% itu dipakai buat pencadangan dana pensiun ataupun pesangon kita. Jadi tujuannya udah beda lagi. Dana darurat lagi ya, tapi Betul. untuk nanti gitu ya, pas Betul. pensiun. Jadi kita bisa nikmatin masa pensiunnya. Gitu. Betul. Atau kalau misalkan kita punya cicilan mobil atau cicilan rumah, itu kan dalam kategori cicilan produktif ya. Mobil dipakai kita buat bekerja atau rumah dipakai buat kita tinggal gitu ya. Kalau ada cicilan mobil, lunasi dulu mobilnya. Karena kan dia ada depresiasi harga ya. Mobil dilunasi dulu sehingga utang kita berkurang gitu. Dan income-nya kita karena utang rutinnya berkurang, kan cicilan produktif yang 30% itu jadi susut kan? Betul. Nah, dari dana itulah yang dipergunakan untuk penambahan alokasi buat investasi. Biar semakin lama dananya makin produktif gitu Betul, ya. Dipakai betul. untuk investment, untuk tabungan Betul. masa yang akan datang gitu ya. Betul. Oke, menarik banget. Berarti kalau untuk ngomongin dana pensiun, tadi kan kita ngomongin dana pensiun Iya. juga. Dana pensiun sendiri sebenarnya Mas Bagus sendiri, menurut Mas Bagus untuk produknya gitu, balik ke produknya itu untuk dana pensiun, Mas Bagus sendiri bagusnya untuk sendiri pakainya untuk produk apa nih? Ini juga sesuatu yang penting sekali untuk kita perencanaan, tetapi kita juga harus take a look lagi. Sebelum kita berinvestasi, kita harus tahu jati diri kita terlebih dahulu. Jadi kita harus tahu risk profile-nya kita. Baru kita bisa menentukan nanti diinvestasikan kemana. Harfiahnya, kalau dana pensiun, bagi orang yang bekerja masih di bawah 10 tahun, berarti masih jangkanya akan panjang. Betul. Kalau jangka panjang, harusnya nggak takut ditempatkan di reksadana saham. Betul. Tetapi lihat siapa diri kita. Kalau kita nggak paham tentang kondisi market, kita tipe orang yang konservatif, lebih baik mau main di saham, walaupun itu dipakai buat dana pensiun dan jangkanya masih panjang, pelan-pelan mainnya. Taruh dulu 10%, 20% gitu ya. Kalau misalkan kita sudah mulai teredukasi, kita tahu, berarti risk appetite kita juga pastinya sudah mulai naik. Dari yang dulunya konservatif sudah menjadi moderate. Jangan bermimpilah kalau dari konservatif langsung menjadi agresif. Betul. Takutnya kalau sesuatu yang sangat signifikan gitu perubahannya, something happen, kita juga akan kerepotan. Kaget ya. Gitu. Karena investasi itu tidak bisa jor-joran, nggak bisa loss, nggak bisa gaspol. Itu nggak bisa, saya nggak setuju. Jadi investasi itu harus direm. Investasi harus punya rem. Punya rencana, R-nya, E-nya itu dieksekusi, M-nya dimonitoring. Rencana ini kita harus melihat, direncanakan dengan baik. Apakah saya sudah merencanakan jangka waktunya, kebutuhannya untuk apa, dan sudah tahu profil risiko saya seperti apa. Kalau sudah tahu, segera dieksekusi. Kalau sudah dieksekusi, baru kita monitoring lagi. Benar nggak sih pilihan investasiku untuk jangka waktu dan risk appetite-ku? Benar apa enggak? Ternyata kondisi market mendukung atau enggak? Baru nanti dilakukan rebalancing. Nah kalau Mas Bagus nih terakhir Mas, kalau untuk teman-teman semua yang sekarang masih komposisinya 100% di dana darurat itu masih di tabungan dan mungkin sekarang juga THR-nya masih di spending gitu, kira-kira berapa lama waktu yang bisa disiapkan buat teman-teman semua nih? Untuk segera merapikan keuangannya gitu ya? Betul. Oke. Injury time atau sebelum imsaknya kita harus ngelakuin apa gitu ya. Ada sesuatu yang menarik yang mungkin kita juga harus cermati bersama. Bahwa antara dana darurat, THR ini seharusnya sudah mulai difikirkan masak-masak dan tidak hanya menggunakan dana THR untuk memenuhi kebutuhan itu tadi gitu ya. Jadi memang dana darurat ini harus melekat dari awal. Nah bagi anak-anak muda,
Tolong banget sudah mulai disiplin. Sekarang akses mencari informasi tentang perencanaan keuangan juga sudah sangat mudah. So, jangan malas gitu ya. Kita harus tahu siapa diri kita terlebih dahulu. Segera download aplikasi Tanam Duit dan cek profil risiko kita. Itu tips yang pertama. Setelah sudah tahu, yang kedua, cek apakah kita sudah punya cukup perencanaan keuangan untuk dana darurat, kemudian asuransi jiwa contohnya, itu kita sudah punya atau belum. Kalau belum, segera cicil, segera penuhi kebutuhan itu. Kemudian boleh menggunakan fasilitas Easy Pay, Pay Letter, ataupun apapun itu yang sifatnya itu pinjaman, boleh. Kalau tujuannya itu untuk lebih ekonomis, bukan tujuannya lebih konsumtif. Kalau lebih ekonomis itu misalkan ngejar promo, ngejar cashback, itu boleh gitu ya. Jadi mindsetnya harus benar-benar dirapikan terlebih dahulu. Punya perencanaan keuangan, kemudian sudah menentukan jangka waktu, kita sadar diri siapa diri kita, tinggal dieksekusi dengan baik dan dimonitoring. Itu sih. Oke, menarik banget ya. Karena tadi yang dibahas sama Mas Bagus mulai dari produk alokasinya, sampai porsi alokasinya, sampai waktunya kapan, ya itu semua udah jelas banget tadi dijelasin sama Mas Bagus. Semoga teman-teman semua hari ini bisa belajar banyak dari tips-tips dari Mas Bagus ini. Makasih banyak Mas Bagus. Sama-sama. Tadi udah ngejelasin tentang gimana cara maksimalin THR di masa muda kalian, di masa kalian early career kalian biar makin maksimal lagi. Jadi makasih Mas Bagus. Thank you. Terima kasih semuanya sudah teman-teman. nonton. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.